Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di bagian kedua dari sistem bilangan real ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Ya, baiklah. Jadi secara definisi nilai mutlak itu untuk setiap x anggota bilangan real, maka nilai mutlak dari x itu bernilai x jika x-nya ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak ini akan bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0. Oke. Jadi bisa bernilai 2 ya. Contohnya seperti ini. Oke. Untuk contoh yang pertama, nilai mutlak dari 4 itu adalah 4. Kenapa? Karena nilai 4 di sini itu lebih besar dari 0. Maka nilai dari mutlak ini adalah 4 itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana nilai mutlak dari negatif 4? Ya, maka melalui definisi ini kita peroleh nilai dari ini adalah negatif dari negatif 4. Kita ambil yang bagian negatif ini. Kenapa? Karena di dalam mutlak ini negatif 4 itu kurang dari 0. Sehingga kita gunakan definisi ini. Maka hasilnya dari mutlak negatif 4 adalah negatif dari negatif 4 sama dengan 4. Oke, seperti itu ya. Jadi dari definisi ini bisa kita lihat sifat-sifatnya bahwa nilai dari nilai mutlak ini selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dengan kata lain, tak negatif. Ya, jadi nilainya bisa mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin negatif. Seperti itu. Kemudian nilai negatif, nilai mutlak dari negatif P itu sama dengan nilai mutlak dari P. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa nilai dari mutlak 4 itu hasilnya sama dengan nilai mutlak dari negatif 4. Kemudian nilai mutlak dari perkalian P dan Q artinya sama dengan nilai mutlak P dikali nilai mutlak Q. Seperti itu. Kemudian saat pembagian juga sama. Nah, bedanya di sini pembagian jelas, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian sifat yang kelima, nilai mutlak dari penjumlahan P dan Q itu nilainya kurang dari sama dengan mutlak P ditambah mutlak Q. Seperti itu. Jadi selalu seperti ini ya. Kemudian sifat yang keenam, nilai mutlak dari X kurangi Q kurang dari K. Nah, penyelesaiannya untuk mendapatkan nilai X ini bisa menggunakan seperti ini. Jadi kalau bentuknya nilai mutlak ini kurang dari suatu konstanta atau kurang dari K, maka bisa kita tentukan hasilnya seperti ini. Jadi X min Q berada di antara negatif K dan K. Kemudian kalau tanda ini dibalik menjadi lebih besar, maka penyelesaiannya yaitu X min Q lebih besar dari K atau X min Q kurang dari K. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba masuk ke contoh. Nah, contohnya nomor 1, tentukan nilai X dari nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari 3. Jadi sesuai dengan sifatnya tadi, maka bisa kita tuliskan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita tulis saja X min 2 di sini, kemudian kita tuliskan kurang dari di sini, kemudian yang sebelah sini negatif 3, yang sini 3. Kemudian, nah masing-masing di sini kita tambahkan dengan 2. Kemudian di sini untuk menentukan nilai X-nya, maka negatif 2 harus hilang. Cara menghilangkan negatif 2 berarti ditambahkan 2 ya. Berarti masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2. Jadi X kurangi 2 ditambah 2. Kemudian
3 ditambah 2. Maka hasil dari ini adalah negatif 1 yang di dalam ini tinggal X saja, kemudian yang ini berarti 5. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah nilai X-nya itu berupa 0, 1, 2, 3, 4. Itu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau tandanya ini lebih besar dari 6? Ya, kalau ini kan kurang dari, kalau ini lebih dari, maka ada dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama yaitu X ditambah 5 itu lebih besar dari 6. Maka, oh ya, yang kedua itu adalah X tambah 5 kurang dari negatif 6. Jadi kalau ada bentuk nilai mutlak seperti ini, ya, maka ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah bentuknya sama, tinggal dihilangkan aja tanda mutlaknya. Kemudian penyelesaian yang kedua dihilangkan tanda mutlaknya, tapi ini tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar menjadi kurang dari, kemudian yang tadinya positif berubah jadi negatif. Seperti itu. Nah, untuk yang ini kita selesaikan. Maka kedua ruas kita tambah, kita kurangi 5 agar tinggal X saja untuk diruaskan ya. Sehingga kita dapatkan X itu lebih besar dari 1. Kemudian untuk yang ini penyelesaiannya adalah X ditambah 5 kurangi 5. Jadi masing-masing ruas kita kurangi 5. Seperti ini. Maka hasilnya adalah X kurang dari negatif 11. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah HP himpunan penyelesaian ya. Itu nilai X di mana X-nya itu lebih besar dari 1, berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau X kurang dari negatif 11, berarti negatif 12, negatif 13, negatif 14, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Bisa kita cek ya. Kalau misalkan di sini nilainya 0, kita masukkan ke sini 0 dikurangi 2 berarti tinggal negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Ya, selalu positif ya. Dan 2 itu kurang dari 3. Cocok. Berarti ya. Kemudian coba kita masukkan yang di luar dari ini. Misalkan kita masukkan negatif 1. Ya. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Kemudian mutlak dari negatif 3 adalah 3. Dan ini tidak sesuai dengan kondisi ini. Karena 3 bukan kurang dari 3. Ya. Tapi kalau di sini ada tanda sama dengan, baru tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi himpunan penyelesaian ini artinya angka-angka ini, anggota dari himpunan ini itu memenuhi kondisi ini. Memenuhi kondisi kalau nilai mutlaknya nanti itu kurang dari 3. Begitupun juga dengan ini. Jadi anggotanya dari ini itu memenuhi kondisi di mana nilai mutlaknya nantinya itu lebih besar dari 6. Seperti itu. Itu untuk nilai mutlak, jadi cukup mudah. Nah, nanti bisa diperbanyak latihan soal saja. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah pangkat dan akar. Ya, pangkat dan akar ini seperti yang sudah dikenal ya dari tingkat SMP, saya kira. Tingkat SMA atau SMK juga diberikan. Oke. Nah, nanti cukup dibaca saja atau diingat kembali ya terkait sifat-sifatnya. Nah, untuk contohnya di sini, misalkan saya punya
A pangkat 4 dikali A pangkat negatif 12. Maka hasilnya adalah A pangkat berapa? 4 ditambah negatif 12 ya. Maka hasilnya adalah A pangkat negatif 8. Kalau misalkan kita jadikan pangkat positif berarti 1 per A pangkat 8. Seperti ini. Dan seterusnya ya. Kemudian kalau akar, misalkan saya punya akar 8, kemudian dibagi akar 2. Maka ini hasilnya bisa kita tulis 8 dibagi 2 sama dengan 4. Akar dari 4 adalah 2. Sehingga dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah terkait akar kuadrat. Ya. Jadi jika X kuadrat itu sama dengan A, maka untuk memperoleh nilai X ini dapat dilakukan dengan cara X sama dengan plus minus akar A. Seperti itu ya. Jadi bentuk akar A ini dibaca akar kuadrat dari A. Oke, contohnya saya punya X kuadrat sama dengan 9, maka nilai X yang memenuhi ini adalah plus minus akar 9, yang berarti X yang memenuhi adalah 3 atau X sama dengan negatif 3. Itu kenapa? Karena 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, perlu kita ketahui juga bahwa akar kuadrat dari X kuadrat itu sama dengan harga mutlak X, nilai mutlak X. Ya. Jadi misalkan di sini akar 3 kuadrat itu sama dengan nilai mutlak dari 3. Seperti itu, yang nilainya selalu positif untuk akar. Kemudian, ya, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, persamaan kuadrat ini, ya, nilai X yang memenuhinya disebut akar-akar persamaan yang dapat diperoleh dengan cara penfaktoran atau dengan menggunakan rumus ABC seperti ini. Ini rumus ABC ya. Jadi nilai X-nya karena kuadrat berarti ada 2 nilai X di sana yang diperoleh dengan cara negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, seperti itu. Kemudian B kuadrat min 4AC ini bisa kita sebut sebagai diskriminan yang kita sebutkan dengan D. Kemudian, nah untuk menentukan nilai dari X1 dan X2-nya dapat dilihat dari nilai D-nya. Kalau nilai D-nya itu lebih besar dari 0, maka nilai X1 dan X2-nya itu berbeda dan bernilai real. Seperti itu. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti X1 dan X2-nya nilainya sama. Kemudian, kalau nilai D-nya itu kurang dari 0, artinya negatif, ya berarti yang di dalam akar ini negatif, maka nilai X1 dan X2 yang dihasilkan adalah bernilai kompleks. Yang jelas ya, karena nilai kompleks itu salah satu cirinya adalah nilai di dalam akarnya itu negatif. Oke. Nah, contohnya di sini, misalkan saya punya X kuadrat min 19 X plus 60 sama dengan 0, maka nilai X12-nya, nilai X12-nya itu diperoleh dari min B, berarti 19 ya, plus minus akar B kuadrat min 4 kali 1 kali 60, min 4AC per 2 ya. Maka nilainya adalah 19 plus minus akar 19 kuadrat berarti dikurangi 240 dibagi 2.
Maka hasilnya adalah 19 plus minus akar 121 bagi 2. Ya, akar dari 121 19 plus minus 11 ya per 2. Jadi nilai untuk X satunya sama dengan 19 ditambah 11 dibagi 2. 15 ya. 15 tambah 11 berarti 30. 30 bagi 2 15. Kemudian untuk X2-nya sama dengan 19 kurangi 11 bagi 2. Jadi nilainya adalah 4. Oke. Atau itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menggunakan pemfaktoran. Berarti X kuadrat min 19X plus 60 sama dengan 0. Bisa kita tuliskan seperti ini. X minus 15 X minus 4 sama dengan 0. Udah jelas ya. Ini caranya berarti saat min 15 dikali min 4 hasilnya positif 60. Saat ditambahkan negatif 15 dan negatif 4 hasilnya negatif 19. Oke, jadi sini ketemulah X1 dan X2-nya sama yaitu 15 dan 4. Oke. Kemudian nah ini sama ya. Cara yang kedua coba kalau soal yang kedua misalkan X kuadrat plus 12 X min 13 sama 0, maka hasil faktorisasinya positif 13 negatif 1. Ya, lihat ya, bahwa positif 13 dikali negatif 1 hasilnya negatif 13. Positif 13 kalau ditambahkan dengan negatif 1 hasilnya 12. Oke. Maka kita peroleh X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan negatif 13. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa dicari menggunakan cara ABC juga. Sama aja ya. Kalau misalkan kami cara ini sudah ketemu, ya tidak perlu menggunakan cara ABC. Tapi kalau menggunakan cara pemfaktoran tidak ketemu, silakan gunakan cara ABC. Gitu. Oke, seperti itu untuk yang akar kuadrat. Nah, selanjutnya terkait model matematika. Nah, model matematika ini maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini adalah suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari yang dapat kita nyatakan dalam bentuk matematika. Seperti itu. Makanya disebut sebagai model matematika. Contohnya adalah diberikan suatu permasalahan, tentukan jarak antara ujung tangga yang menempel lantai dengan dinding jika diketahui panjang tangganya 10 meter dan jarak dari ujung tangga yang menempel dinding ke lantai adalah 8 meter. Jadi kalau coba kita selesaikan, bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini tangganya. Ya. Kemudian ini adalah jarak antara ujung tangga yang menempel dinding ke lantai. Kemudian ini adalah jarak antara ujung tangga yang menempel lantai ke dinding. Panjang tangganya 10 meter, ujung tangga yang menempel dinding ke lantai atau B di sini sama dengan 8. Maka berapa C-nya? Nah, ini bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi mana bunyinya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Oke. Nah, maka hasilnya adalah C sama dengan 6. Apa kalau kita perhatikan di sini 10, 8, nah, menggunakan tripel Pitagoras, maka kita peroleh C-nya adalah 6. Sekian penjelasan terkait sistem bilangan real pada kali ini. Silakan.
Sampai jumpa. Terima kasih.